Itu kenapa yang dipuji Allah bukan yang diberi harta, yang diberi ilmu. Makanya di surat Al-Baqarah 269 kata Allah, "Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran." Siapa yang diberikan ilmu, dialah yang mendapat kebaikan yang banyak. Kenapa ilmu mendapat kebaikan yang banyak? Kenapa pemberian ilmu kebaikan yang banyak? Karena yang paling dekat dengan Allah orang berilmu. Ada kalanya harta disebut khair. Karena harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan dipergunakan untuk kebaikan. Nah, itu kenapa perintah di pertama ayat itu, carilah akhirat dengan apa yang diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, dunia yang Allah berikan ke kita, itu jalan kita, cara kita mencari akhirat. Ibu dikasih harta, jadikan itu sarana mencari akhirat. Jangan jadikan harta itu tujuan, tapi jadikan harta itu sarana mencari akhirat. Itu makanya kata Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang diberikan kepadamu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Qasas, ya, surat yang ke-28, ayat yang ke-77. Kita baca ayatnya, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah kampung akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, dan jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu artinya surat Al-Qasas ayat 77. Jadi surat ini Bapak Ibu, ya, surah Al-Qasas ayat 77 ini konteksnya cerita Qarun, ya. Ya, jadi cerita Qarun yang diberikan Allah kekayaan yang sangat banyak. Ya, di ayat 76-nya itu diceritakan Qarun itu memiliki gudang-gudang emas, yang anak kunci gudang emasnya itu, ya, inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwah. Ya, kunci gudang emas Qarun itu 40 orang laki-laki berotot baru bisa mengangkatnya. Ya. Jadi, ya, bil usbah ulil quwah, itu sebagian ulama memahami itu jadi laki-laki terkuat dalam jumlah besar itu untuk memikul anak kunci gudangnya, bukan untuk emasnya, Pak, ya. Nah, makanya tidak ada yang sekaya Qarun tu, Pak. Coba Bapak Ibu kumpul nak kunci rumah beko sadonya. Timbang anak kunci masuk kunci kamar mandi bagai. Lei sampai sekilo nak kunci Bapak Ibu. Berarti belum sekaya Qarun kita ni, ya. Jadi Qarun tu diberikan kekayaan oleh Allah. Allah tidak menyebutkan kekayaannya berapa, anak kunci gudangnya yang disebutkan. Ya, dia punya Al-Kunuz,
Al-kunuz itu tempat-tempat penyimpanan harta. Kanzun jamaknya kunuz. Jadi kunuz itu artinya gudang-gudang penyimpanan harta. Ya. Yang namanya kanzun jamaknya kunuz. Nah, yang Allah sebutkan bukan isi gudangnya, Pak. Bukan isi gudangnya. Tapi mafatihahu, anak kunci gudangnya tadi. Anak kunci gudangnya itu ya latanu bil usbati ulil quwah. Baru bisa diangkat oleh 40 laki-laki yang kuat. Ya, bukan 40 laki-laki yang sakit-sakitan. Ini laki-laki yang teori fitness, Pak. Yang berotot-otot. Laki-laki yang fitness sampai 10 hari, sampai 10 orang. Baru bisa mengangkat anak kunci gudang penyimpanan emasnya. Itulah kekayaan Karun. Nah, lalu Karun ini diminta bersedekah, diminta mengeluarkan zakat. Dia tidak mau. Karena kata Karun, ini harta saya dapatkan karena kepintaran saya. Tidak ada urusan dengan Allah, dengan makhluk, tidak ada urusan. Ini benar karena saya pintar, pandai begitu. Maka Karun dikasih nasihat. Apa nasihat untuk Karun? Inilah nasihat yang tadi kita bacakan. Carilah akhirat dengan dunia yang diberikan kepadamu. Ya, tapi jangan kau lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ayat 77 surat Al-Qasas ini konteksnya nasihat ya Nabi Musa, nasihat kaumnya yang baik kepada Karun yang kikir. Ya, ketika dia diberikan kekayaan dunia, lalu dia tidak mau berbuat baik dengan hartanya itu untuk mencari akhirat. Itu konteksnya. Tapi walaupun ini konteks ditujukan ke Karun, tapi juga kita, karena Al-Quran petunjuk bagi kita, bagi manusia. Ya, walaupun ini arah pembicaraan lu ke Karun, tapi juga ke kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran. Nah, apa kata Allah pertama? Dan carilah ya akhirat dengan apa yang diberikan Allah kepadamu. Jadi bahasanya carilah akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Perhatikan baik-baik redaksi Ibu ya. Carilah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Allah tidak berkata carilah akhirat dan carilah dunia. Allah tidak bicara begitu ya. Allah tidak berkata carilah akhirat dan carilah dunia. Tidak. Carilah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Berarti akhirat kita cari. Akhirat kita cari. Kalau dunia, jangan lupakan bagianmu, karena bagianmu sudah ada. Jadi di dunia ini kita hanya menjemput bagian kita. Andai nih. Andai tidak kita cari pun bagian kita, dia pasti datang juga. Karena bagian kita sudah ada. Jadi kita bekerja itu karena perintah Allah saja. Bekerja itu tidak menentukan besar kecilnya bagian kita. Karena bagian kita sudah pasti dan sudah tetap tidak akan berubah. Tidak akan berubah karena pandainya ya atau bodohnya. Tidak akan bertambah karena salehnya atau maksiatnya. Ya. Kita hanya menerima sesuai yang dicatatkan. Itu dunia. Nanti Bapak Ibu baca surat Az-Zariyat ayat 22 ya. Surat Az-Zariyat ayat 22, kata Allah, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah ditetapkan rezekimu. Rezeki kita sudah ada, catat aja di langit.
Nanti baca lagi surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 32. Ya, Az-Zukhruf 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi-bagi dunia mereka. Berarti dunia ini sudah dibagi-bagi Allah. Itu makanya tadi kata Allah, jangan lupakan bagianmu di dunia. Karena yang namanya dunia sudah dibagikan Allah. Dan kami lebihkan sebahagian dari yang lain. Maksudnya ada yang dijadikan kaya, ada yang dijadikan tidak kaya. Itu pun Allah yang menjadikan itu. Ibarat kue, ada potongannya besar, ada potongannya kecil. Itu supaya kita saling memanfaatkan kehidupan. Kalau kayu orang sadonya, siapa kau kerajo? Ibu kayu orang sadonya. Kalau rusak, bocor atau ibu panjek lah surang. Saya nggak disuruh Pak. Pak tolong peluk atau apa Pak? Ambo bayi ya Pak 1 juta. Ambo tak perlu piti dia Pak. Dia banyaknya. Tak tahu. Kan susah dia begitu Pak. Kalau kayu orang sadonya. Allah jadikan sebahagian kaya, sebahagian tidak. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Kata Allah begitu. Jadi bahagian kita di dunia ini sudah Allah bagikan. Tidak akan berubah, tidak akan bertambah. Makanya ada satu riwayat, ada satu hadis, ketika seseorang hendak dicabut nyawanya, itu malaikat rezeki datang. Karena ada malaikat yang mengurus rezeki kita. Hai Fulan bin Fulan, saya sudah mengarungi seluruh penjuru bumi, timur, barat, utara, selatan, rezekimu sudah tidak ada lagi. Berarti orang tu mati karena rezekinya selesai. Karena memang rezekinya habis, itu kok matinya tu. Sebelum rezekinya habis, dia tidak akan mati. Selama rezekinya masih belum sampai kepadanya, dia belum mati. Itu makanya ya, ada zikir yang selalu dibaca tu, Nabi ajarkan setiap selesai salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Begitu kan? Wa la radda lima qadaita. Begitu tu. Jika engkau sudah mencatatkannya, sedunia orang menghalanginya tidak akan terhalangi. Jika engkau tidak mencatatkan, sedunia orang mengantarkan tidak akan sampai. Tidak ada yang bisa menolak apa yang sudah engkau putuskan. Berarti semua sudah diputuskan Allah terkait dunia ini. Makanya begini, kadang-kadang kita ni Bapak Ibu ya, lah berencana akan makan, lah di Bali, tiba tamu. Lah tamu ku sana makan jadi ni nak. Berarti rezekinya dia punya tu. Bukti rezeki ini tidak akan bertukar. Walaupun di rumah kita, tapi kalau orang yang punya tercatat di sana, dia akan datang di waktu itu untuk mengambil yang punya dia. Ada ibu-ibu akan makan di onde kan, cik tinggal di onde lagi. Lah akan mengangu tiba cucu, nek minta di onde. Waang leh, ada betul? Kenapa Bapak Ibu begitu? Karena ndak rezeki, itu bukan rezeki kita, rezeki dia. Itu yang dimaksud rasaki alang tak dapat dimusang. Rasaki musang tak dapat dialang. Bapak Ibu, tentang dunia tak perlu rusuh. Itu makanya Maryam ketika anaknya lahir, ibunya Maryam ketika lahir Maryam, nanti baca di Ali Imran tu, ya ayat 36, ya 35 36. Itu ketika Maryam lahir, dia sudah tua, suami sudah mati. Yang dicemaskan ibu Maryam bukan makan minumnya, bukan rezekinya, tapi hanya rohani dia. Makanya ibu Maryam berkata, inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, tolong jaga anak saya dari setan. Bukan, ya Allah, bagaimana makan minumnya nanti sekolahnya kalau saya mati suami tidak ada. Tidak.
Maka ditinggalkan dia di mihrab. Itu Maryam ditinggalkan di mihrab. Setiap Zakaria masuk ke kamar Maryam, wajada indaha rizqan, selalu ada rezeki di dekat Maryam, makannya. Itu setiap pintu kamar dibuka, selalu ada makanan di sana. Ketika ditanya, "Anna laki haza?" Maryam, dari mana kau dapat makanan? Kata Maryam, "Huwa min indillah," ini dari Allah. Itu bukti rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Maka Bapak Ibu jangan usah cemas soal rezeki anak kita. Yang perlu dicemaskan agamanya. Ayo kita yang mengurus. Kalau agama anak kita, akhirat anak kita, kita yang urus. Itu makanya awak bertari cari akhirat. Kalau dunianya tidak perlu diuruskan capek-capek. Allah sudah menguruskan dunianya. Buktinya apa? Nabi Ismail. Nabi Ismail ditinggalkan di pinggir Ka'bah. Tanah tandus. Apa kata Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di pinggir Ka'bah itu di ayat surat Ibrahim 37. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, saya tinggalkan anak saya di samping rumahmu, negeri yang tandus gersang, tidak ada tanaman, tidak ada minuman, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan. Tapi di samping rumahmu, supaya mereka menjaga salatnya. Ingat akhirat yang dipikirkan Ibrahim, bukan makan minumnya. Saya tinggalkan anak saya di sini di samping rumahmu supaya salat mereka terjaga, supaya mereka menjaga salatnya dengan baik. Tapi begitu Nabi Ibrahim memilihkan akhirat, dunia diberikan Allah. Sejak Nabi Ismail sampai hari ini, penduduk kota Makkah, anak cucu Nabi Ibrahim, tidak pernah kelaparan. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah anak cucu Nabi Ibrahim kelaparan. Kenapa? Allah jamin. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Ketika mereka beribadah mencari akhirat, Allah selamatkan mereka dari kelaparan. Di negeri Arab tu Ibu, di Jazirah Arab tu, di Makkah tu, tidak ada yang tumbuh. Rumput pun tak tumbuh, apalagi buah-buahan. Sekarang kalau ada tumbuh itu karena tanah diimpor. Ya bukan tanah di sana itu. Kalau di sana tanahnya ghairi zi zar'in, tidak bakal ada tanaman yang bisa tumbuh kalau tanah di sana. Tapi penduduk kota Makkah itu, anak cucu Nabi Ibrahim, tidak pernah kekurangan makanan. Kenapa? Kuncinya falyabudu rabba hadzal bait. Ibadah diuruskan dulu, akhirat diuruskan. Begitu akhirat diuruskan, dunianya mengikut. Sudah dijamin Allah dunianya. Contohnya Maryam, yang diurus ibunya akhiratnya, maka ditinggalkan di mihrab Masjid Aqsa supaya dia beribadah kepada Allah. Begitu dia tinggal di mihrab beribadah, rezeki datang tiap hari ke kamarnya. Nabi Ismail begitu pula. Begitu ditinggalkan di pinggir Ka'bah, dia beribadah kepada Allah di rumah Allah, dijamin allazi at'amahum min ju'. Tidak akan pernah kelaparan itu. Itu buktinya carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Cari akhirat dulu, dunia itu tidak perlu kita kejar. Dia bagian kita tidak akan berkurang. Bapak Ibu, pernah tidak Bapak Ibu membayangkan dapat seperti yang sekarang dapat? Dapat rumah, dapat mobil, dapat ini. Tidak pernah kita bayangkan tuh Pak. Kita lahir dulu dalam keadaan lemah, tidak berdaya tuh Pak. Jadi kita bekerja tuh sebab-sebab saja, yang rezeki kita sudah ada. Makanya kata Allah, akhirat yang kamu cari, karena akhirat tidak dijaminkan untuk kita. Yang dijamin itu dunia saja. Dunia dijamin, sudah. Makanya wafis sama rizqukum, di langit sudah ada jaminan rezeki. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Yang dunia sudah dibagikan Allah, akhirat enggak. Kamu cari. Nah itulah Bapak Ibu,
Ya, ada orang yang paham ya, yang keliru pemahamannya tentang satu ungkapan yang sebagian menyebutnya hadis ya. Tapi sebagian menyebutnya bukan hadis. Apa ungkapannya? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya, begitu ya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok pagi. Gitu ya. Nah, sebagian orang memahami kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi sebagaimana kita serius mengurus dunia, mengurus akhirat, begitu pula, kira-kira begitu. Jadi ada keseimbangan dunia akhirat. Itu kalaupun itu hadis ya. Nah, ini sebagian mengatakan itu ungkapan bijak saja, ada yang mengatakan itu Ali bin Abi Thalib yang punya ungkapan. Itu tidak mungkin Bapak Ibu ya. Dunia akhirat itu seimbang, itu tidak mungkin itu. Gini, berapa lama Bapak Ibu di dunia? Taruhlah 70 tahun. Itulah lama tuh. 70 itulah lama tuh. Jarang-jarang sampai 70-nya. 65, 63 itu lebih mati itu. Ya, yang 70 itu cie-cie ya, Pak. Mana dia beliau kok jarang kok, Pak. Jarang kok, Pak. Rata-rata jamaah awak dah 65 kata lebih mati, 65 sampai 70 mati itu. Etong salah jamaah awak yang meninggal, Pak. Jarang yang sampai 70-nya. Yang 70 tu cie-cie mananya. Ya. Nah, taruhlah 70. Taruh 70. 70 tahun di dunianya, Pak. Akhirat tidak ada puluhan tahunnya, Pak. Tidak ada ratusan tahunnya, Pak. Akhirat itu abadi. Khalidin. Tidak ada ujungnya. Makanya akhirat namanya. Akhirat itu makhluk disebut akhirat tidak berujung lagi. Tidak ada ujungnya lagi. Ya tidak ada ujungnya. Akhir kan ada ujungnya itu. Itu. 70 tahun dibandingkan kehidupan yang tidak berujung. Itu seimbang. Tidak mungkin. Apa pergi ke Jakarta 2 hari. Tu pergi ke Eropa 2 tahun. Tu sama banyak buat baju. Sama persiapannya. Kurang akal tu. Tentu yang lama lebih banyak persiapannya, tak betul. Yang sabanta tu persiapannya tu sesuaikan loh. Makanya ada orang aneh, Pak Ibu. Untuk dunia itu 23 jam. Untuk akhirat tak sampai sejam lah. Tak aneh tu, Pak. Yang benar itu akhirat 23 jam, dunia sejam saja. Itu yang benar tu. Untuk dunia berjam-jam, puluhan jam. Untuk akhirat sekian menit saja. Itu kan aneh manusia tu. Tak mungkin kita mempersiapkan dunia dan akhirat itu seimbang. Bagaimana mungkin? Yang satu hanya puluhan tahun, yang satu tidak ada berbilang masa. Lalu seimbang kita mempersiapkan diri kepadanya. Ya, tak mungkin. Jadi, ungkapan tadi, beramallah untuk duniamu seolah hidup selamanya. Maksudnya begini. Urusan dunia, kalau tidak selesai sekarang, besok kamu masih panjang hidupnya. Besok masih ada waktu. Tapi urusan akhirat, selesaikan hari ini. Jangan ada kata besok. Karena besok kamu mati. Jadi itu maksud ungkapan itu. Urusan dunia silahkan ditunda. Tundalah urusan dunia, karena besok masih ada waktu. Tapi urusan akhirat jangan pernah ditunda, karena besok mati. Jadi itu ungkapan tidak dipahami seimbang dunia akhirat. Akhirat yang dominan, bukan seimbang. Kalau dunia tidak selesai, besok. Akhirat jangan besok. Besok kau mati. Makanya Bapak Ibu mengurus akhirat harusnya lebih dahulu daripada mengurus dunia. Karena kalau akhirat diuruskan, dunia akan otomatis ikut. Makanya kata Allah begitu, "Man kana yuridu harsad dunya
Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa yang mencari kebun akhirat, ditambahkan kebun dunia. Wa may yurid harsad dunia, siapa yang mencari kebun dunia, nu'ti minha, dikasih sedikit kebun dunia. Fama lahu fil akhirati min nasib, tapi bagian akhiratnya hilang. Begitu tuh. Ya. Kalau akhirat dikejar, dunia dapat sebagai bonus. Kalau dunia dikejar, dunia dikasih sedikit, akhirat hilang. Makanya kata Allah, carilah akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Begitu. Yang kedua, wabtaghi, carilah akhirat. Mencari akhirat itu apa Ibu? Itu pola katanya, ya. Bentuk mazid 2 huruf namanya. Dari kata bagha, yabghi. Bagha ni artinya mencari. Lalu ditambah 2 huruf menjadi ibtagha, yabtaghi. Yang maknanya takalluf, sungguh-sungguh serius. Itu ditambah 2 huruf itu maknanya itu. Ya, itu kaidah bahasa begitu. Kalau ditambah 2 huruf timbangan ifta'ala, itu menunjukkan makna serius, berat. Kenapa mencari akhirat itu wabtaghi? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, menunjukkan mencari akhirat itu harus serius. Mencari akhirat itu harus sungguh-sungguh. Makanya begini Ibu, semua perintah yang berkaitan dengan urusan akhirat, itu perintahnya selalu segera, cepat, berlomba, berpacu, dan segera. Coba perhatikan. Ali Imran 133. Ali Imran 133. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhan dan surga. Berarti untuk urusan ampunan dan surga, akhirat tuh, perintahnya sari'u, bersegera. Bukan santai itu Pak. Kalau urusan akhirat, surga nih, harus bersegera. Wasari'u, bersegera. Tidak boleh santai, tidak boleh lambat. Ini begitulah urusan akhirat, urusan surga. Karena tidak ada jaminan untuk kita. Kita yang bersegera ke sana. Surat Al-Hadid ayat 21. Apa kata Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlombalah kamu menuju ampunan Tuhan dan surga. Ampunan, surga, akhirat. Maka kata Allah, sabiqu, bermusabaqahlah, berlombalah mendapatkannya. Begitu? Bapak Ibu kalau baca surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian dipanggil untuk salat, maka bersegeralah. Fas'au. Fas'au ini dari kata sa'a, berlari. Sa'i. Itu artinya menuju rumah Allah tidak boleh lambat. Tidak boleh santai, berlari. Itu makanya yang dipuji Allah yang salat di saf pertama. Innallaha wa malaikatahu ya yusalluna ala saffil awal. Allah dan para malaikat berselawat bagi orang-orang yang salat di saf pertama, yang duduk mendengar khutbah di saf pertama. Kenapa? Karena dia fas'au, bersegera. Makanya urusan ibadah kata Allah fas'au, bukan berjalan santai, berlari. Ini menunjukkan keseriusan untuk urusan akhirat. Nah, coba baca nanti surah Abasa ayat 8.
Wa amma man ja'aka yas'a. Ini seorang sahabat buta, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dipuji Allah yang selalu cepat datang ke majlis Nabi. Nabi kalau ada pengajian majlis ilmu, ini Abdullah bin Ummi Maktum ni yas'a, datangnya ke Nabi itu cepat berlari, padahal orang buta. Orang buta kalau datang ke pengajian Nabi yas'a. Wa amma man ja'aka yas'a, maka dipuji ni Abdullah bin Ummi Maktum ni, orang buta tapi datang ke pengajian kau dulu. Kenapa? Karena masalah ilmu, masalah akhirat. Karena Bapak Ibu kalau datang ke pengajian dosa diampuni. Malaikat memintakan ampunan, turun rahmat Allah. Maka mendatangi pengajian ini masalah akhirat. Makanya untuk akhirat yas'a, segera datangnya. Itu hebatnya Abdullah bin Ummi Maktum, Pak. Orang buta dulu tiba. Jadi dulu tiba ku bukan dek mato mencalik, bukan dek dakik rumah, bukan dek kendaraannya, enggak. Cepat atau lambat tu karena memang rencana tu, Pak. Makanya orang buta datangnya cepat, kata Allah. Karena ingin akhirat. Untuk urusan akhirat yas'a. Bapak Ibu kalau baca surah Al-Isra ayat 19, ya, Al-Isra 19. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha. Siapa yang ingin akhirat, maka bekejarlah mencarinya. Siapa yang ingin akhirat, wa sa'alaha sa'yaha. Sa'a juga ya. Kalau ingin akhirat bekejar, berburu. Lalu kata Allah di Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat. Ya. Berlombalah kamu mencari pahala. Al-khairat itu pahala, kebaikan. Ya. Di Az-Zariyat 50, fafirru ilallah. Berlarilah sekencang-kencangnya menuju Allah. Jadi Bapak Ibu, semua perkara akhirat itu perintahnya sabiku, sari'u, ya ta, firru, yas'a, sa'a, segera, cepat. Yang anehnya kini ke Pak, untuk urusan dunia kita yang cepat. Urusan akhirat lambat. Itu jam 7 pagi itu Pak, itu macet di mana-mana tu. Pak, kok macet di mana-mana? Itu memburu dunia tu. Kok terlambat pinjar, terlambat absen. Potong tukin. Tapi subuh tak pernah macet. Kosong. Tak pernah. Tak pernah orang subuh ke macet lagi. Kenapa? Karena akhirat, jarang manusia yang berlomba dengan akhirat. Yang manusia banyak tu berlombanya dengan dunia. Dengan akhirat jarang-jarang. Buktinya Pak, hari Jumaat Pak, tak ada orang berlomba ke mungkul loh Pak. Berlomba ke lakang, berlomba terlambat. Perhatikanlah tu. Tak ada orang ke Basasak mencari ini mungkul kok, tak ada. Karena memang tak banyak manusia yang berlomba dengan akhirat, yang banyak berlomba dengan dunia. Tapi mereka lupa. Coba nanti Bapak baca surat Al-Muluk ayat 15 ya. Al-Muluk 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Allah menjadikan bumi ini hamparan datar supaya kamu berjalan mencari rezeki. Maka kata Allah, berjalanlah di atas punggung bumi itu dan carilah rezeki Allah. Nah, perintah berjalan mencari rezeki itu famshu. Famshu ya. Tadi kalau soal akhirat, sari'u, cepat. Sabiku, berlomba. Ya, firru, berlari kencang. Sa'a berlari. Tidak ada kata famsu untuk urusan akhirat, Pak. Tapi kalau urusan dunia, itu perintahnya famshu. Famshu ini dari kata masya.
Masa tu artinya berjalan lambat. Temaku ada tamasya namanya. Tamasya aku berjalan lambat artinya. Temaku tamasya aku pakai odong-odong. Ya, kena lambat. Ada orang tamasya pakai pesawat jet, Pak. Tamasya lah namanya itu pakai pesawat. Ya, kalau tamasya aku pakai odong-odong, pakai bendi. Ya, pakai motor lamo. Ya, itu namanya tamasya. Kalau tamasya aku artinya jalan lambat-lambat. Santai. Nah, perintah mencari rezeki famsu. Lambat. Yang kancang tu fas'au. Atau sari'u. Atau sabiku. Atau fastabiku. Atau firru. Enggak, urusan dunia enggak ada kata-kata tu dipakai Allah. Urusan dunia, rezeki, famsu, santai saja. Enggak usah diburu. Dia enggak akan bertukar. Enggak dapat sekarang, besok jemput. Rezekimu pasti sampai semua. Ya. Rezekimu pasti sampai. Makanya enggak selesai sekarang, besok jemput. Kalau besok enggak dapat, berarti enggak rezekimu, sudah. Dah habis namanya tu. Kalau masih punya kita, pasti tunggunya tu. Kalau enggak ada seorang mantan tu. Ya, Bapak. Makanya kadang-kadang ada rezeki namanya min haitsu la yahtasib. Yang tak pernah kita perkirakan. Duduk saya mandong, Pak. Tiba seorang mantan, Pak. Tak pernah awak duga. Itu yang disebut, ya, apa tadi? Jangan lupakan bagianmu, karena sudah dibagi. Yang bagian kita tu, kalau tidak pun kita cari, akan ada sebabnya datang ke kita. Iya, Pak. Saya lihat kemarin tu, Pak, ada di, kan ada kadang-kadang di beranda, kalau buka media sosial kan ada orang berabui-rabui apa tu, kotak pembagian. Ibu ko manu-manuang sih belakang petas. Kiranya mambuang kamu konya langsung pada pet nya seorang manu-manuang saya, Pak. Dah nampak di bawah nampak di bawah tu. Orang berabui-rabui tu pada pet, ini duduk saya manu-manuang. Kiranya mambuang saya kotak tu kenya tiba di mungkonya, Pak, nyambik pasal. Nah, itu buktinya tidak pernah kita menduga, karena rezeki kita pasti datang dengan cara yang kadang tidak pernah kita perkirakan. Tidak pernah kita perkirakan. Ya, karena ada kawan saya cerita, Pak. Jadi kopiti lah habis, Pak. Kos kopiti lah habis. Tak doba akan makan kok. Tiba saya kawan pemu majak traktir makan, tak pernah direncanakan. Alah makan perai sehari itu. Siapa yang menunjukkan tu? Kan orang sakit ada lewat orang tu. Pergi ke situlah cik Tuhan. Pergi buatnya makan. Jadi Bapak Ibu, rezeki dunia tidak perlulah kita cemas. Tapi akhirat cemaslah. Karena akhirat tidak dibagikan Allah untuk kita. Kita yang mencarinya sendiri. Nah, itu kenapa untuk urusan dunia tadi famshu fi manakibiha. Berjalanlah dengan santai. Tidak usah terburu-buru. Karena tidak akan lari rezeki kita, tidak akan bertukar rezeki kita. Sebanyak yang Allah catatkan pasti datang. Ya, sedunia orang menghalangi tidak akan sampai itu. Nah, jadi itu kenapa pilihan katanya wabtaghi ditambah 2 huruf dari kata bagha menjadi ibtagha, untuk menunjukkan mencari akhirat itu sungguh-sungguh serius. Nah, itu ya. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sampai sini? Ada? Enggak ya? Kalau enggak kita lanjutkan. Lalu kata Allah begini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini kan konteksnya Karun tadi ya, yang diberikan harta ya, harta. Dan pemberian harta kepada Karun itu disebut dengan Allah berbuat baik kepadanya.
Allah berbuat baik ke Qarun memberikan harta tu bahasanya ahsanallahu ilaika. Biasanya Bapak Ibu berbuat baik itu pakai bi. Misal orang tua, wabil walidaini ihsan. Kepada orang tua berbuat baiklah. Harusnya ilal walidain ihsan. Tapi bukan ila di sana. Bi. Wabil walidain ihsan. Di sini ahsanallahu ilaika, bukan bika. Harusnya ahsanallahu bika. Tapi dalam soal kebaikan yang diberikan Allah, harta itu pakai ilaika. Harusnya kata ahsan pakai bi. Seperti wabil walidaini ihsanan, bukan ila. Kenapa soal pemberian harta itu ilaika, bukan bika? Ke orang tua pakai bi. Karena bi itu maknanya ilsak. Ilsak itu artinya menempel, menyatu, lengket, dekat. To be maknanya. Makanya bismillah dengan nama Allah itu menyatu kita. Tidak boleh terpisah. Pakai bi. Bil walidain ihsan, kita berbuat baik kepada orang tua itu karena kedekatan kita, karena memang kita menempel dengannya, akrab dengannya, menyatu dengannya. Karena memang kita bahagian dari mereka. Kita lahir dari mereka. Makanya orang tua itu bil walidain, karena kita diri mereka. Kita dekat dengan mereka, fisiknya, emosionalnya dekat, makanya bil walidain. Tapi kalau Allah memberi harta kepada kita, kepada Qarun itu ilah. Kenapa? Karena rata-rata pemberian harta membuat manusia berjarak dengan Allah. Karena ilah itu maknanya ada jarak. Buktinya Qarun sebelum kaya, dia dekat dengan Allah. Saleh Qarun itu sebelum kaya tu. Begitu kekayaan datang, dia berjarak dengan Allah. Makanya pemberian harta itu ilaikah. Karena sering harta menjarakkan manusia dengan Tuhan. Itu makanya alhaqumut takasur. Engkau lalai dari Allah karena at-takasur. Apa itu at-takasur? Di Al-Hadid 20. Wa takasurum fil amwali wal aulad. Takasur itu harta dan anak. Itu kenapa di Al-Munafikun ayat yang ke-10. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah hartamu membuat engkau jauh dari Allah. Kenapa? Karena rata-rata harta menjauhkan orang dari Allah. Makanya orang yang terlambat salat, yang ibadahnya agak sering lalai, itu sibuk biasanya tuh. Sibuk kok dua saya masalahnya Pak. Kalau tidak harato nomor 1 atau anak cucu. Harato nomor 1 itu makanya latul hikum amwalukum nomor 1. Baru auladukum. Itu makok yang jarang menanggap, makok yang undang pengajian kok ialah pensiun-pensiun ni kok bang. Bakok yang pensiun-pensiun dengan ceramah, karena tidak ada harato lagi kedurus lagi. Pensiun. Lah pensiun. Tak ada sibuk lagi. Yang muda-mudanya sibuk. Bisnis kamari, temun siko, meeting siko. Wajar dah kalau harta menjauhkan orang dari Tuhan. Itu kenapa ketika pemberian harta itu ahsannya ilaika, bukan ahsanabika. Karena kalau ahsanabika itu harta itu mendekatkan orang dengan Allah. Tapi ini isyarat kecenderungan harta menjarakkan manusia dengan Tuhan. Itu kecenderungan harta. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu kenapa yang dipuji Allah bukan yang diberi harta, yang diberi ilmu. Makanya di surat Al-Baqarah 269 kata Allah, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan ilmu,
dialah yang mendapat kebaikan yang banyak. Kenapa ilmu mendapat kebaikan yang banyak? Kenapa pemberian ilmu kebaikan yang banyak? Karena yang paling dekat dengan Allah orang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling takut dengan Allah tu orang alim, bukan orang kaya, orang alim. Jadi ilmu mendekatkan orang dengan Allah. Harta menjarakkan orang dengan Allah. Itu kenapa pemberian harta itu ahsan ilaika. Memang begitu sifat harta tu, makanya melalaikan tadi. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Karena an tu maknanya mujawazah. An zikrillah tu karena harta tu menjarakkan, tu maka pakai an. An tu jauh. Harta yang menyebabkan orang jauh dari Allah. Itu sifatnya begitu. Makanya diingatkan itu ya dengan kebaikan harta itu dengan ilah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Bukan ahsanallahu bika. Harusnya kata ahsan itu pakai bi, bukan pakai ilah. Tapi tidak cocok maknanya kalau pakai bi. Karena kalau pakai bi berarti harta mendekatkan. Fitrahnya tidak begitu, harta menjarakkan. Itu makanya kalau Bapak Ibu ingin dikasih pilihan harta atau ilmu, pilihlah ilmu. Maka Nabi Sulaiman ketika ditawarkan harta, jabatan, ilmu, dia pilih ilmu. Tapi ketika Nabi Sulaiman memilih ilmu, harta ikut, jabatan ikut. Begitu enggak? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paling kaya, ya, karena ilmu. Nabi Sulaiman raja paling besar, ya, karena ilmu. Itu makanya ilmu yang disebut khairan kasiran, kebaikan yang paling banyak. Memang harta disebut khair juga. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Betul tak? Khair juga itu. Di Al-Baqarah 180, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidain wal akrabin. Kalau engkau punya harta, mati datara sodake, segeralah berwasiat. Harta disebut khair. Khair artinya kebaikan. Betul. Ada kalanya harta disebut khair. Karena harta harus didapatkan dengan cara yang baik dan dipergunakan untuk kebaikan. Nah, itu kenapa perintah di pertama ayat itu, carilah akhirat dengan apa yang diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, dunia yang Allah berikan ke kita, itu jalan kita, cara kita mencari akhirat. Ibu dikasih harta, jadikan tu sarana mencari akhirat. Jangan jadikan harta tu tujuan, tapi jadikan harta itu sarana mencari akhirat. Itu makanya kata Allah, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang diberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kaya bagus. Kalau kekayaan itu digunakan mencari akhirat, justru surga orang kaya lebih tinggi nanti. Tapi tak banyak orang kalau lap kayunya kikir langsung. Begitu sifat manusia. Wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malau wa adada. Itu sifat manusia. Manusia kalau punya harta, dia akan berubah jadi kikir, menghitung, menumpuk. Itu makanya itu kata Allah, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka kepada harta itu cintanya Masya Allah. Takwi kurang, takwi hilang, takwi kurang. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu begitu kata Allah. Kalian cintanya dengan harta itu tidak masuk akal cintanya. Memang begitu aslinya manusia. Itu kenapa harta cenderung menjarakkan manusia dengan Tuhannya. Karena sifat manusia begitu. Iza massahul khairu manu'a. Bila dia sudah kaya, dia langsung kikir. Sifat manusia begitu. Itu kenapa pemberian harta itu disebut
ahsanallahu ilaika. Ya, karena banyak manusia yang jauh dari Allah ketika diberikan harta. Tapi ada manusia yang memang bisa menjadikan harta jalan menuju akhirat. Tidak bahas sedikit pula tu ada. Ya. Tapi dominannya tidak begitu. Manusia dominannya langsung kikir kalau punya harta. Manua dia. Itu makanya kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu aslinya manusia. Aslinya begitu. Makanya Bapak Ibu kalau dikasih dunia, gunakan mencari akhirat. Itu tujuan kita diberi dunia oleh Allah untuk mencari akhirat. Gitu ya. Maka beruntunglah orang-orang itu seperti Bapak yang itu Al-Hakim, ya, seperti yang Pak yang di UPI Herman Nawas, yang Betul Rahma, yang Mujahidin, ya kayak begitulah. Ya, dia gunakan dunia dia untuk mencari akhiratnya. Tapi banyak manusia yang kemudian jauh dari Tuhan karena diberikan dunia. Ini contohnya Karun ini. Ini salah satu contohnya. Nah, itulah Bapak Ibu ya, maksud dari surat Al-Qasas ayat 77. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.